Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Yanur Fajar dan hari ini pertanggal 7 Juni 2024 aku akan membahas berita terbaru di dunia olahraga baik lokal dan dunia lainnya. Oke, sebelumnya sorry gua suaranya serak karena ya gua lagi gak enak badan. So langsung aja ke update terbaru yaitu hasil timnas kemarin sore di mana Indonesia sayang sekali bermain di Gelora Bung Karno Senayan kalah 0-2 melawan Irak. Gol dicetak di babak kedua melalui titik penalti, lalu gol kedua melalui skema blunder yang dilakukan oleh Hernando. Oke, hasil kalah ini Indonesia masih tertahan di peringkat kedua, sementara Irak sudah lolos ke babak selanjutnya ronde 3 dan Indonesia menyisakan satu pertandingan melawan Filipina. Untuk statistik pertandingan kemarin, Indonesia melakukan 9 shot, Irak melakukan 11 shot, tapi Indonesia hanya satu on target, Irak 2 shot on target, tapi dua-duanya berbuah menjadi gol. Untuk penguasaan bola sebenarnya Indonesia menguasai pertandingan, tapi sayang sekali efektivitas dan kreativitas di lini tengah dan finishing di depan gawang yang tendangannya banyak yang ke bulan itu menghasilkan kekalahan untuk kita. Padahal di babak pertama tuh kita bisa mendominasi serangan, tapi sayang sekali emang penyelesaian yang masih kurang dan mungkin ini menjadi PR yang berat bagi Sintayong mengingat kayaknya formasi 3-4-3 itu harus dirubah mengingat udah terlalu kuno dan efektivitas di depannya masih kurang. Mungkin 4-3-3 atau 4-2-3-1 ya, kita lihat saja. Paling dengan hasil ini Indonesia mau tak mau harus menang melawan Filipina. Sementara itu di match lainnya itu Vietnam lawan Irak. Vietnam juga harus bertanda ke Stadion Basra International Stadium di Irak. Kemungkinan lolosnya kecil, tapi Indonesia mau tak mau harus berjuang untuk lolos ke babak selanjutnya itu dengan mengalahkan Filipina. Itu saja untuk hasil dari timnas nasional kita. Untuk hasil untuk U23 atau 19 di bawah asuhan coach Indra Sapri sudah melakukan 2 pertandingan. Yang pertama kalah 3-0 melawan Ukraina. Lalu tadi malam juga kalah oleh Panama dengan skor 4-0. Dengan hasil ini timnas Indonesia ada di juru kunci tim asuhan Indra Sapri di turnamen Toulon, turnamen Prancis dengan minus 7. Ya gak apa-apa, karena ini juga untuk uji coba dan seleksi juga untuk pemain diaspora juga. Ya ada 6 atau 4 pemain kalau nggak salah, tapi gak apa-apa, it's okay. Coach Indra Sapri dan keep going. Ada match selanjutnya melawan Jepang dan lawan Italia. Oke, itu aja untuk hasil dari timnas sepak bola. So, lanjut aja ke berita lainnya yaitu bursa transfer MotoGP dan F1. So, untuk lanjutan informasi lainnya di dunia balap yaitu F1 dan MotoGP, kita bahas dulu dari F1 di mana Esteban Ocon secara resmi tidak diperpanjang kontrak oleh tim Alpine yaitu tim BUMN-nya Prancis. Mengingat kemarin terjadi suatu gesekan dengan dengan Pierre Gasly di sirkuit Monaco dan hasilnya Esteban Ocon gak diperpanjang kontraknya. Dengan hasil ini Ocon resmi musim depan akan free agent dan kita lihat tim mana yang akan mengambil dia, apakah tim Audi Sauber atau Williams atau mungkin Mercedes, karena Mercedes juga kosong pembalapnya setelah ditinggalkan oleh Lewis Hamilton. Sementara di tim lainnya itu tim berlogo banteng merah yaitu tim Austria yaitu Red Bull Racing Oracle ya berhasil memperpanjang kontrak pembalap keduanya yaitu Sergio Checo Perez. Checo akan diperpanjang 2 musim yaitu 2025 dan 2026. Dengan 2026 itu diterapkan regulasi baru pertama di F1. Sebenarnya ini keputusan yang bijak dari Christian Horner mengingat ya kalau bisa kamu mau ngambil siapa? Mungkin ada bursa kayak Carlos Sainz yang baru didepak di Ferrari, tapi terlalu gambling gitu mengingat sejarah Carlos Sainz dengan Verstappen itu terutama di orang tuanya ya, di Jos Verstappen dan Carlos Sainz senior itu tidak akur. Nah, opsi Checo itu udah balik mengingat Checo juga udah tahu kultur kerja dari tim Red Bull Racing ini. So, congratulations untuk Checo dan penggemar pembalap F1 dari Meksiko ini, oke? Lalu selanjutnya di ajang lainnya yaitu MotoGP, yaitu satu manajemen dimiliki oleh Liberty Media ya. Karena kemarin MotoGP dan F1 secara resmi di bawah naungan Liberty Media.
MotoGP ada kabar mengejutkan yaitu Jorge Martin secara resmi pindah ke tim Italia, tapi Italia bukan Italia merah pusat tapi Italia hijau yaitu Aprilia Gresini Racing. Dia pindah untuk musim depan menggantikan Alex Espargaro yang pensiun di tim hijau ini, hijau merah atau hijau hitam ini. Dan dengan hasil ini Jorge Martin pindah dari tim Pramac Ducati akhirnya secara resmi. Marc Marquez pindah ke tim utama yaitu Ducati Lenovo Team. Marquez dikontrak dengan durasi 2025 sampai 2026. Dengan hasil ini Marc Marquez ya secara resmi akan bertandem dengan Pecco Bagnaia di tim Ducati ya. Ya, itulah ibarat apa ya, efek domino dari pindahnya Jorge Martin. Marc Marquez naik. Nah, ada rumor juga dengan Enea Bastian ini pindah dari Ducati Team juga, dia kemungkinan besar pindah ke tim satelitnya KTM yaitu Gas Gas Tech3. Nah, inilah. Tapi yang uniknya apa ya? Pramac Ducati sekarang kekosongan pembalap, mengingat ya udah ada si Fermin Alduguer, tapi satu lagi siapa, dan tim Yamaha bukan Yamaha sih, Pertamina Enduro PR Positive Racing gak tahu siapa, karena Fabio Di Giannantonio juga mau dikeluarkan, mau menyelamatkan Frankie Morbidelli. Ya kita lihat saja bursa transfer MotoGP yang masih hangat, dan tahun depan pasti bakal banyak line up yang seru dan untuk ya sangat sayangkan untuk ditinggalkan. Nah itu untuk hasil bursa transfer dari F1 dan MotoGP. Nah untuk sekarang aku ada update sedikit. Sekarang hasil NBA Finals yaitu di mana Dallas Mavericks versus Boston Celtics. Tadi masih berlangsung pertandingan, nggak tahu sudah beres atau sekarang. Tadi untuk sementara Celtic unggul atas Mavericks. Padahal aku dukung ya Uncle Drew Dallas Mavericks, tapi ya Kristaps Porzingis ya menggila 18 poin di first half. Ya, so lihat aja apakah ada comeback atau apa. Ya kita lihat. Semoga NBA Final Games tahun ini sampai Game 7. Oke, itu aja mungkin dari saya. Ya berita masih sedikit. Ya semoga kalian puas dan jangan lupa like dan subscribe dan komen ya supaya ya channel ini hidup. Oke, karena aku juga butuh ya pendapatan kalau nanti udah dapat pendapatan. Oke, see you soon and goodbye. Bye bye.